Usai viral, pengontrak di Surabaya akui dapat banyak hujatan sampai anaknya dibully. Anaknya yang mana nih? Yang baju putih sama baju merah itu ya? Yang teriak-teriak ya? Gimana nggak dihujat? Yang nonton 21 juta gitu loh. Ini saya hanya bisa kasih 1 juta per kepala. Masih baik loh guys yang punya rumah guys. Mengingat saya tidak pernah mendapatkan apapun selama bertahun-tahun. Saya kasih 5 juta per orang asal minggu depan keluar. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang selalu membahas berbagai video viral, isu hangat, dan memberikan reaksi serta analisis secara lugas. Kali ini, kita akan membahas sosok pengontrak rumah yang viral di Surabaya, bersama nama-nama yang ikut menjadi sorotan seperti Pak Bambang, Mbak Putri, hingga Ca Armuji, setelah proses mediasi yang justru memancing perdebatan luas di media sosial. Bagaimana bisa seorang... Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Surapentol, channel yang membahas berbagai reaksi terhadap video viral, isu hangat, dan juga reaksi dari para kreator lainnya. Kali ini kita akan membahas sosok Ca Armuji yang turun langsung memediasi polemik antara pemilik rumah dan penghuni kontrakan yang viral. Di tengah proses mediasi, justru muncul perdebatan soal permintaan kompensasi hingga kabar terbaru bahwa pihak penghuni mengaku mendapat hujatan setelah videonya viral. Sebenarnya bagaimana kronologi lengkapnya? Apakah mediasi ini benar-benar menyelesaikan masalah atau justru memunculkan polemik baru? Ada beberapa fakta menarik yang mungkin belum banyak diperhatikan netizen. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Penghuni yang sudah lama tinggal di rumah tersebut tetap berkisras bertahan, bahkan meminta kompensasi, sementara pihak yang mengaku sebagai pemilik telah membawa sertifikat dan mengaku sudah bertahun-tahun tidak bisa menempati rumahnya. Di sisi lain, setelah videonya viral, muncul kabar terbaru bahwa pihak pengontrak mengaku menerima hujatan hingga anaknya ikut menjadi sasaran perundungan. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ada fakta yang belum banyak diketahui publik? Dan apakah reaksi masyarakat memang sudah sebanding dengan persoalan yang sebenarnya? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Nah, teman-teman, setelah melihat keseluruhan videonya... Secara logika mikir ya, mikir. Dari kos-kosan, kontrakan gampang tak? Minggu depan, Mbak. Gak iso. Gak pikir gampang tak, omong ngono iku. Juta di apa tanah gak cukup 5 juta, kontrak gak cukup. Semangan, akhirnya uang dipangan. Ini cuplikannya kita lihat dulu ya. Apa, Cok? Santai. Aku gak belum kalah. Jadi kan ceritanya rumah ini itu dibeli bapak saya di tahun 2014 kan. Terus? Tempat ini dulunya ini kan rumah manggung. Saudaranya yang bernama Bulikan. Suruh nempati sama beliau. Apakah perjanjian? Terus? Beliau dikontrak-kontrakin. Sudah dibeli bapak saya, sudah jadi sertifikat dari 2018. Mereka diusir gak mau, bayar sewa gak mau. Jadi kami gak mau. Jadi kami gak tahu bagaimana Pak. Bapak siapa sertifikatnya? Sama saya. Oh, kamu yang bawa sertifikatnya. Oh, iki ta? Iya, rumah ini. Iki tok ta? Ini. Oh, Jadi sampai ke belakang. waktu sertifikat dibikin ini. Tembus ya? Iya, tembus ke belakang. Oh, belakang. Yang nyewa-nyewakan mana? Nyewa. Iki penyewa Iki penyewa. Nyewa ke siapa? Busukana, Pak. Sukana itu siapa? Ya itu boleh kana itu. Oh, si nyewa no. Orangnya di mana sekarang? Mojokerto. Beliau juga sudah tahu kalau tanahnya sudah dibeli bapak saya. Sertifikatnya ono. Iya. Ada berapa kamar yang disewakan? Sebenarnya Banyak, Pak. Oh, cuma 2 dong. Iya, dulu banyak. Sekarang tinggal 2, Pak. Berarti disewakan per bulan apa per tahun? Nah, itu dari mbak saya dulu, Pak. Saya juga nggak tahu. Dari mbak saya sebelumnya. Saya kan sudah generasi ketiga. Generasi Awakmu ketiga nyewa? kontrak. Cek sampean diam dulu. Awakmu nyewa? Ini mbak saya dulu, Pak. Nyewa ke siapa? Busukana. Lha nyewa ini bukti nih ono. Nggak Ya, nggak ada. tahu. Lah bukti nih enggak tahu. Cuma ini enggak tahu itu bahasa mengalas ya gampang enggak tahu itu. Nyewa kan mesti ono bukti nih, ono kwitansi nih.
Bayarin ngene Sukana. Sukana urip. Ada, masih ada. Terus kamu sekarang tempatnya sudah berapa tahun? Ya sejak mulai nenek saya, Pak. Oh ya berarti akeh. Nenek saya itu kan bayarnya lewat Nikana, jadi cara-cara saya nggak tahu, Pak. Lah iya, kalau nggak tahu, berarti kan sudah meninggal. Ya. Terus sudah putus berarti selesai sebenarnya. Berarti kamu juga ada hubungan, nggak ada urusan dengan rumah ini sebenarnya. Karena bukan warismu, hak waris. Yang punya rumah kan ini. Mana sertifikatnya? Saya tunjukkan video aja, Pak ya. Video Jenis apa? apa itu? Nikana dulu, Pak. Nah, ini. Itu yang punya rumah, Pak. Video kan nggak bisa dijadikan bukti. Jadi gini loh. Video apa sih? Nggak bisa dikontrol. Enggak, Pak. Karena kan memang secara urusan Kalau jual beli nggak ada urusan. hubungannya dengan beli. Kan ada urusan karo Mikana. Benar. Secara absa sing menang ya iki duwe sertifikat ya. Sertifikat itu bukti kepemilikan rumah dan tanah. Awakmu gak urusan masalah iki ya. Karena gak ada hubungan di sana. Ini kan Nikana kan ngomong dulu itu katanya, Pak, disuruh balik nama sama Nikana. Tapi sama Bapak Bambang dibalikan namanya dia, Pak. Gitu loh. Ikulah omongan ini Mikana. Ya. Membalik nama. Tapi saya membeli langsung dari Bupat. Yang punya Bupat. Anak ada bukti nih Bupat. Akta jual belinya ada. Jual belinya ono. Mikana cuma omongan tok gak kuat itu gak bisa. Nggak ada bukti. Untung ngeleh ternyata. Soalnya, Pak. Dan sekarang liatin buktinya aja, Pak. Semuanya, Pak. Mana bukti mana? Surat-suratnya, Pak. Kalau ada buktinya nanti berarti kamu nggak hak ya kamu keluar loh. Atas nama siapa ini? Bapak Bambang. Pak Bambang. Macam lah Kak Presiden. Pak Bambang nih. Macam. Jual beli Pak. Ukurannya sama nggak? Yang dibeli. Ya, sesuai ukuran ini loh. Ya makanya itu. Ini kabari. Harus sesuai ukuran ini. Ya nanti diukur sama BPN yang ukur BPN. Ya sesuai dengan ini. Surat dari Nikana. Dari Mikana. Surat apaan dari Sukana? Iso. Ini kalah, digugat pun kalah. Surat gini nih nggak punya kekuatan hukum ya. Ada ikatan jual beli. Iya. Ada ikatan jual beli. Notaris loh ini. Secara hukum sah ini. Nggak percaya ini. Belum sih. Apa lagi? Enggak lah, guru itu didelok sih cek puas. Belum sih. Lah iya, awakmu berarti sudah nggak bisa untuk menempati itu. Ya awakmu nuntut Mikana, minta pesangon. Ya maksudnya ini sudah dimediasi sampai kelurahan. Sudah 2 kali Pak. Belum ketemu titiknya. Tapi nggak pernah nerima duit kok minta pesangon. Namanya pesangon ini saya ikhlas sih. Nah, pesangon 60 juta lagi, Pak. Saya ikhlas lang kayak pesangon. 60 juta saya ikhlas mintanya. sih. Oh my Kemarin god. sempat mediasi itu dari pihak Pak Bambang itu mau ngasih sampai 5 juta Pak ya. Kan ini tinggal 2 orang Pak. Ya Mikana tuntutun Mikana. Nuntutun Mikana tuntutun Pak Bambang salah. Karena urusannya karo Mikana. Kalau dibeli sama Pak Bambang, kita kan juga yang di sini kan dikasih tahu, Pak. Kalau sudah jadi miliknya Pak Bambang, nggak ada omongan apa-apa, Pak. Urusan apa? Tiba-tiba mau Pak Bambang ke sini mau ngambil tanah, kan kita ya juga kan bingung, Pak. Bukan begini loh ya toh. Kan nggak ada urusannya sama sampean karena sampean itu orang luar. Kecuali sampean dulure karo sing pat. Gak ada urusan nih sampean sebenarnya. Wes Pak Bambang mampu nggak kayak biro pesangon apa? Sekarang nggak mampu Pak. Soalnya saya sering tiap datang ke sini sering diintimidasi. Bagus Pak. Kamu saking sudah tua, kalau masih muda saya habisi. Bagus, Kenapa nggak ngomong? Ada. Karena saya nggak ada rekaman. Pak. Jangan ngomong. Demi Allah kalau saya salah. Anak sampean dhewe ngomong lek sampean mati. Anak dhewe awane aja. Anak sampean dhewe lo ngomong. Ini siapa? Saya sama Anaknya nggak sih? Kontrak di sini dipanggil ke Polwil, dikasih edaran. Itu yang di atas nama bukan nomor 21 tapi nomor 19. Ya, rumah saya kan nomor 21. Terus saya ke sana. Ojo menganggap rumahmu itu bukan Nah, rumahmu. maksudnya kan Rumah saya. itu kontrak itu. Kita nggak tahu siapa, tanya. Ini Pak Bambang ini siapa? Pak Bambang ini ayah saya, tapi sudah almarhum. Buktinya masih hidup, Pak. Kamu ngomong stroke, saya wis mati. Saya urip maneh. Ya apa sih bener? Yang memberi umur itu Allah. Sampean. Wes saya ingin Bang. Mati urip maneh. Kalau mau kompensasi untuk sekarang ini, saya hanya bisa kasih 1 juta per kepala. Gak iso. Masih baik loh guys yang punya rumah guys. 1 juta.
mengingat saya tidak pernah mendapatkan apapun selama bertahun-tahun. Saya foto aja saya sudah dimarah-marahin di sini, Pak. Pak RT tahu sendiri, ya kan? Loh, itu Pak, dengar Pak. Wes ngene. Goblok. Wes iki jalan tengah ya toh. Sing sampean ucapno 5 juta wis kan 5 juta lah wis. Enggak mau ngasih. Omongan sing pertama. Keluar minggu depan, Mbak. Yo gak iso. Mbok pikir gampang ta omong ngono iku. Siapa? 5 juta di apa tanah gak cukup 5 juta kontrak gak cukup. Berarti 10 juta. Begini Mbak, kalau sama nyuruh saya sama Pak Titi pindah Mbok pikir kucing paling. kita kan butuh akses Pak. Iya, itu 5 juta sudah termasuk. Enggak, maksudnya akses itu buat pindah kan kita perlu Baik, begini, dengar dulu. Baik, dengar dulu. Besok Pak Johan akan bongkar ini rumah depan. Monggo. Jadi aksesnya Bapak keluar gampang. Iya, monggo. Saya kasih 5 juta per orang asal minggu depan keluar. Ini Mbak. Enak yuk minggu depan. Secara logika mikir ya. Mikir. Dari kos-kosan kontrakan gampang ta. Wes ngene Pak, Bu. Wes ngene. Hei, jangka waktu. Bisa mangan akhirnya uang sudah dipangan. Anak-anak ini guys. Uang tua aku apa, Cok? Cok, Aku gak gelem kalah. mantap kali Glenn. Goblok. Saulan ya, tiga jangka waktu saulan ya, saulan cukup lah. Nah, ya. Wes. Ya po, Mbak Titi. Wes saulan jangka waktu saulan lah. Ngono Mas Suban. Ayo, salaman. Ngono lho. Pernyataan nggak Pak? Enggak ada saksinya, enggak. Wes. Namanya saksi apa maneh? Wis direkam, wah. Ya wes bener. Saksi apa? Wes direkam. Taek kok tambah. Wes. Wes tenang Bu, tenang. Ya sini ya. Gak ada perjanjian ya. Terima kasih. Wes gak usah gegeran ya, oke. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya oke. Makasih, makasih. Wes oke ya wes oke. Cok gegeran ae. Ya Pak. Aku gak pikir gampang tau mangun. Video ini 8 menit guys, tak rangkum ya, semoga kalian paham. Intinya ini guys, Om ini sebenarnya didol dan wis payu, wis melewati proses yang sah sampai ono AJB kak, AJB bareng nang notaris ya, AJB itu akte jual beli, intinya wis sah lah. Rumong so wis tuku nih, sing tuku omeh ku moro, posisinya di kontrak uang. Normal sing dia kan yo ngomong omeh wis payu nih, nah ternyata sing kontrak gak gelem ngale guys, rumong son duwe bukti dewe, kan wis proses AJB mbak Mas nyuwun sewu kan wis ditukuni sampai pemilik baru. Di video itu ngomong intimidasi, ngerasa chaos lah, akhirnya yo mungkin ngomong dan sambang nanggone car muji, ternyata dimediasi. None video itu tambah blunder. Maksudku ngene lho mbak, Mas nyuwun sewu ngapunten, car muji teko iku potensi viralnya gede banget, 12,1 sekian juta guys yang delok, minimal ku arek Surabaya iku sing tim harus bawain delok lah tambah dihujat sih ya Allah ya. Man ngomong no bingung banget. Ya semoga cepet marilah masalahnya guys yo. Menurutku sih ayam aja sih kontrak gratis terus oleh cashback 5 juta itu ayam. Terus menurut kalian ya guys, kira-kira siapa sing ayam nak ini? Simpulan teko video iki guys. Oke dadah. Yang masalah 5 juta itu yang kemarin Pak, kalau dari kami ya sudah Pak, anggap aja uang sedekah lah buat mereka. Enggak, sebelumnya memang kamu pernah nawarin uang 5 juta itu pernah? Nah, saya tuh pernah nawarin. Mereka tuh nggak mau. Oh 2024 itu sudah ditawar 5 juta nggak mau? Nggak mau. Minta apa? Ya ini tempat 60 itu. Minta 60 juta tambahan. 60 juta yakin loh. 5 juta di apa tanah gak cukup 5 juta kontrak gak cukup. Pangan akhirnya uang sudah dipangan. Ibu pikir uang tua aku apa, Cok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama Putri yang kemarin datang ke rumah aspirasi menyampaikan tentang rumah yang dibeli dan mengalami kesulitan untuk menempati atau mau membangun rumah tersebut karena ada penghuni yang tidak mau hengkang dari rumah tersebut. Supaya tidak simpang siur, 5 juta dulu itu asalnya dari mana? Itu bukan ide saya, bukan asal saya untuk menyatakan memberikan 5 juta, tapi nanti Mbak Putri ini akan bisa secara runtut baik itu di YouTube maupun di media sosial yang lainnya bisa lebih paham. Bukan saya mencari pembenar, tapi sekarang ini lebih meminta keterangan sama
namanya Mbak Putri ini. Monggo Mbak, jelas dong Mbak. Ayo Mbak, Mbak. Sebenarnya rumah ini sudah dibeli di tahun 2014. Lalu untuk pengurusan sertifikat dan lain halnya, kami itu baru selesai di 2018. Di tahun 2019 kami sudah pernah memediasi di rumah sana. Kami menyampaikan bahwasannya ini rumah sudah kami beli. Zaman dulu tuh mereka sudah mau minta kompensasi. Cuma posisi memang kan saya juga masih bekerja, ya, baru bekerja banget Pak gitu, dan kakak saya juga rumah tangga baru semua. Jadi kami kalau diminta kompensasi, non sewu kami nggak mau karena bukan kami yang menyewakan dan kami juga nggak punya uang untuk ngasih ke mereka. Semisal mereka pindah, kami siap kok menyediakan pickup dan juga kayak sewa 1 bulan gitu loh di tempat mereka yang baru. Ibarat kata sedekahnya dari kami. Iya, ngusir orang itu kan nggak enak ya Pak. Waktu itu ada yang mau keluar tapi minta jangka waktu, ada yang nggak mau juga. Berapa penghuni di sana itu? Sebenarnya 3 Pak, 3 orang yang kontrak. Cuma saya nggak ngerti hubungannya Titik sama Iwan ini saudara atau enggak. Kami karena masih baru kerja semua ya Pak ya, luar pulau. Akhirnya kasus ini tuh kayak ngambang. Tanpa terurus lagi, tertunda terurus. Benar, apalagi kan bapak saya tuh semenjak saya hamil ikut saya ke Makassar. Ke Makassar. Siap lah, saya nggak ngerti narasinya mereka bagaimana kok sampai muncul omongan bapak saya meninggal gitu. Kayak yang di video itu. Ya. Terus kita mulai nih ngurusin tanah ini lagi. Kami itu kayak sempat manggil tukang yang berani gitu loh Pak buat ngobrak-ngobrak. Bapak saya ini kayaknya gampang percaya sama orang gitu loh. Dia minta kan biayanya 12 juta. Untuk ngusir orang itu. Iya, dibagi 2 sama temannya. Rumah yang depan itu kan sebenarnya sudah kosong dari 2022. Jadi meteran yang PLN tuh sampai udah mati gitu loh. Motornya cabut, tapi karena saya setiap kesana mohon maaf dipisui lah Pak ya, dijanjuk-janjukin. Jadi ya sudah, ini saya nggak jadi manggil PLN. Jadi waktu itu sempat orang PLN-nya datang, cuma kan Pak mohon maaf saya cancel dulu, nunggu dirobohin dulu, saya enggak. Pak Aris ini datang ke sana, itu rumah ada isinya lagi tuh Pak. Yang depan diisi lagi? Diisi orang. Kewendeng ya. Waktu saya ke sana udah nggak ada. Cuma pas Pak Aris ke sana. Oh Aris. Aris ini tukang yang nyanggup mau ngusir orang itu. Dia nakut-nakutin si rumah depan ini, bilang, "Kon lek kamu tuh delon kon yo, entek kon." Ya intinya kayak gitu lah Pak, gitu kan. Jadi dia keluar dari itu rumah, sukarela lah. Ya biasanya dia bilang gini, "Oke Pak, besok Sabtu kita bongkar. Sekarang saya minta dulu ya Pak 6 juta soalnya." Separuh sih. Iya, bayar tukang. Dilalah malamnya dia tuh keluar dari kosnya Pak. Berarti ketipu lagi 6 juta. Iya. Bolak-balik ketipu toh ya nih. Nah, terus Pak Aris mohon maaf kalau melihat video ini tolong balik no duit Aris ya. ulangin ya Pak. Akhirnya kakak saya dari Jakarta datang lah Pak, mediasi toh sambil nyoba nembusi bapak gitu loh. Ya udah kita coba mediasi di kelurahan. Di kelurahan intinya waktu itu kakak saya diminta kakak kan sisa 2 Pak, Iwan sama Titi. Nah mereka ini masing-masing minta 60 juta. 60 juta? 60 itu terucap di kelurahan waktu itu? Terucap di kelurahan. 60 juta per orang? Iya. Berarti 120 kalau 2 orang? Waduh. Posisi mereka nggak pernah bayar ke kita kan Pak. Nah, iya. Kata nih kalau saya nagih 500.000 selama 8 tahun dari sertifikat terbit ada 48 juta Pak ya gitu. Kita udah nunjukin sertifikat jual beli. Mereka ditanya mana bukti mau sewa? Iya, ono iki nang kene ono di tasnya waktu itu tasnya. Tapi mereka sama sekali nggak pernah ngeluarin. Ya, jadi situ tuh saya kan juga mikir kok ini kan sebenarnya gampang ya Pak ya, ada surat ini nggak ada surat, deal aja di situ gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, itu kan nggak menemukan goals ya Pak ya. Mereka tidak ada titik temu. Benar. Selanjutnya beberapa minggu kemudiannya saya yang akhirnya mediasi ke kelurahan lagi. Dipaparkan gini Mbak, kan kamu rumah itu 3 persil. Terus ini kan jadi 1 persil, nomornya 19. Nah, cobalah kamu ngecek di BPN Mbak. Oke, saya nggak ke Pak Armuji dulu nih. Ke BPN dulu. BPN dulu nih. Saya mau tak runtutin lah. Mau dituruti, maunya dituruti. Pas saya diminta sama lurah untuk warganya. Nggak bisa Mbak, kamu kan udah punya sertifikat. Iya, itu hak milik, bukti. Kamu udah punya sertifikat, udah menang, itu usir aja langsung. Jadi kayaknya buntu deh Mas ke kelurahan. Udah deh kita ke Pak Armuji aja gitu. Yang masalah 5 juta itu yang kemarin Pak, kalau dari kami ya sudah Pak, anggap aja uang sedekah lah buat mereka. Enggak, sebelumnya memang kamu pernah nawarin uang 5 juta itu pernah? Saya tuh pernah nawarin
Nawarin. Mereka tuh nggak mau. Nah, ya dikasih 5 juta dulu itu nggak mau. Tahun berapa itu? Yang tahun 2024 itu yang saya pulang tuh Pak. Oh 2024 itu sudah ditawar 5 juta nggak mau. Nggak mau. Minta apa? Ya itu 40 itu. Minta 60 juta tambahan. Oh, biar tahu ini ya. Kacau. Semua penonton biar tahu asal usul 5 juta itu dari mana dulunya, bukan dari saya loh ya. Sebenarnya tuh kemarin memang bapak saya tuh geleng-gelengnya gini. Sudahlah kamu keluar aja. Kami nggak akan minta sewa yang kemarin-kemarin deh gitu. Kami mikir ya sudahlah. Nanti kalau ada mediasi ulang kita siapin lah, maksudnya pick up kayak gitu-gitu kan. Intinya mereka itu kan nggak mau pindah dari situ kan begitu, mau menggai. Sudah enak gratis kan. Ada enak gratisan. Jadi apa yang ditafsirkan teman-teman para netizen. Jadi sebelum kita berangkat ke lokasi mediasi, saya tanya sama Mbak Putri di rumah aspirasi ini. Dulu pernah nawarin berapa? Pernah nawarin 5 juta. Tapi kalau nanti saya mediasi, apakah mau? Kalau mereka setuju dengan 5 juta itu, apakah mau? Nah, ternyata Mbak Putri juga nggak keberatan dan mau. Iya, karena kan mikir. Gitu. Karena sudah mentok daripada 60 juta, minta 60 juta ya. Iya, capek banget sih. Wah, iya. Bertahun-tahun kayak kami ibarat kata ya sudahlah uang sedekah lah Pak. Ya. Bukan inisiasi dan gagasan dari saya, karena saya cuma menindaklanjuti dari apa yang dulu pernah ditawarkan sama Mbak Putri dan keluarganya. Ternyata mereka juga begitu saya datangi ya nggak bisa berkutik. Tak dalui surat-suratnya ya mereka nggak iso tambah meso-meso terus ya. Iya, mereka tetap kekeh yang dari bule kanang itu. Padahal kan bule kanang tuh nggak ada urusan sama tanah ini. Wes, jadi sekarang kan sudah clear ya, udah ya, udah masalahnya sudah clear kan? Iya. Sekarang. Ya, jadi hari ini rencananya saya rencananya hari ini sedekahnya itu ke mereka. Sambil membongkar rumah yang di depan. Rumah yang di depan sudah. Oh, udah dibongkar ini ya? Oke. Nah, tanggal 24 besok kalau mereka nggak juga keluar, rumah langsung dirobohin. Oh iyalah, pasti. Jadi, nanti kita juga mau panggilkan polisi bareng itu. Kalau nggak mau pindah ya, sudah dilihat 14 juta orang ini yang lihat ini. Saya nggak nyangka viral Pak. Ya, saya kira itu. Saya terima kasih loh ya. Iya, oke, terima kasih Bapak. Ya wes. Kok tahu rumah aspirasi dari mana tuh? Cari-cari dong Pak. Cari-cari. Terbantu nggak dengan rumah aspirasi? Alhamdulillah. Terbantu ya? Iya. Selesai kan masalah? Insya Allah selesai Pak. Soalnya ini juga tadi di sana sudah ada orang perwakilan dari kelurahan, dari Pak Babin, ada Bapak Tentara juga sana. Ya wes, oke. Oke, ini rumah depan katanya udah dibongkar guys. Saya foto aja saya sudah dimarah-marahin di sini Pak. Pak RT tahu sendiri, ya kan? Itu Pak, gimana Pak? Wes ini. Wes iki jalan tengah ya toh. Sing sama ngucapno 5 juta, sekarang 5 juta lah. Pertama tambah 200 Pak. Wes. Masih 200 per orang. Pak Bambang. Oke, baik Pak. Baik. 5 juta wis, ngono. 5 juta. Omongan Tapi harus pertama. keluar minggu depan Pak. Loh, gak iso. Yang ngontrak tahu diri, itu bukan rumahmu. Ngapain kau minta kompensasi lagi? Udah untung dikasih 5 juta masih aja nawar kau. Dia kan pemiliknya, gila. Kau juga selama ini juga nggak pernah kasih dia duit kok. Duit kontrakan itu nggak tahu sama siapa kau buat perjanjian itu. Ih, malu kau loh. Kalau saudaraku itu aku tarik dia, bilang malu gitu. Udah ngontrak kau. Minta kompensasi lagi. Gila kau. Dikasih 5 juta malah nawar lagi nambah 200.000. Ada-ada aja kau ya. Aduh, malu banget Mbak. Aduh, udah pergi kau dari kontrakan itu. Udah ngontrak, belagu lagi. Diminta surat perjanjian, gak ada lagi surat perjanjian sewa kontrak itu. Enakannya aja kau malu. Pergi kau dari situ, pergi. Malu-malu. Pengontrak tak mau keluar. Ini ceritanya lucu ya guys ya. Lucu tapi kasihan juga sama yang punya rumah. Kontrak rumah udah bertahun-tahun nggak bayar si ibu baju putih tadi. Terus akhirnya disuruh keluarkan sama yang punya rumah. Kau kayak mas tak tuku iki bu. Ngono intine ngono. Metu tuh kok omaku metu gak gelem metu
guys. Terus ngerti apa? Akhirnya ambek Cak Armuji disuruh bayar 5 juta. Jadi yang punya rumah ini wes ono wong iki per kepala 5 juta. Terus orang-orang ini sambatan ambek Cak Armuji. Ya apa sih Cak Armuji ki gak ngekei solusi ta dikon bayar 5 juta gitu kan. Lek menurut aku ini menurut pendapatku ya, Cak Armuji pemilik cepete. Pemilik rumah ini udah sepakat 5 juta ya wes mari wes. Kau narik 5 juta wes mari tanah kok untuk Enggak, bukan Cak Armuji Bu yang minta Bu. Yo nduk yo kalau mikiran 10 juta seperti urusanmu mari ngono. Lek menurut aku Cak Armuji ku mikire koyo ngono. Soale urusan ambek wong ngene iki angel rek. Terbukti bertahun-tahun lho gak ngali wong iku. Iya kan? Makanya wis lek ana 5 juta wis ngali. Dikek jangka waktu seminggu ta, Pak. Semenit ini sing omahe wis akhire ambek Cak Armuji disepakati. Wis tak kasih 1 bulan ya, sak wulan gak cukup sak wulan ngali ya kon wis mari di. Kayak mana menurut kalian? Emosi jiwa nggak? Kau pikir gampang apa bangun rumah? Kau pikir dengan uang 5 juta cukup buat beli tanah? Itu kata-kata pengontrak ya. Berita sore ini bikin geram, rumah sudah dibeli orang lain, pengontrak ngotot tak mau pergi. Ini ceritanya di suatu daerah yaitu di Jawa. Ada untuk suatu keluarga yang memang dia sudah generasi ketiga ya. Dia mengontrak di suatu rumah dan juga dia lalu mengontrakkan rumah-rumah yang lainnya ke orang lain. Dan ternyata rumah tersebut sudah dibeli oleh keluarganya si ibu yang berkerudung ini sekitar tahun 2018. Di tahun 2018 itu ada upaya untuk supaya mengosongkan, tetapi keluarga yang 3 generasi ini dia tidak mau untuk mengosongkan karena merasa itu merupakan kepemilikan dari keluarga tersebut. Sehingga pada suatu hari mbaknya dengan pejabat di sana mendatangi untuk keluarga tersebut agar bisa mengosongkan rumah tersebut. Dan ternyata dijanjikan itu untuk keluarga tersebut akan diberikan 5 juta rupiah per kepala keluarga. Ini lebih dari 2 orang ya, sebagai pengganti untuk nanti mereka supaya meninggalkan rumah kontrakan yang memang bukan milik mereka, seperti itu. Dan diberikan tadinya diberikan waktu 1 minggu, tetapi setelah itu ada berbagai penolakan dari pengontrak sehingga diberikan tenggat waktu 1 bulan untuk mengosongkan rumah. Bayangkan dari 2018 sampai dengan 2026 itu yang pengontrak ini dia mengontrakkan rumah-rumah tanpa membayar sewa kepada sang pemilik kontrakan tersebut. Jadi kalau tidak diberikan efek jerah, kemungkinan masih ada di bangunan. Usai viral, pengontrak di Surabaya akui dapat banyak hujatan sampai anaknya dibully. Anaknya yang mana nih? Yang baju putih sama baju merah itu ya? Yang teriak-teriak ya? Yang padahal ada bapak wakil wali kota di situ loh. Bener-bener mulutnya nggak bisa dijaga banget guys. Gimana nggak dihujat? Yang nonton 21 juta gitu loh. Terus juga Anda tidak merasa bersalah gitu loh. Malah membela diri guys, merasa paling benar. Ya udah, terima aja resikonya. Lo gak iso. 5 juta di apa? Tanah gak cukup 5 juta. Kontrak gak cukup. Hai, kenalin, aku developer properti sejak usia 22 tahun dan aku akan bahas kasus ini. Jadi kasus ini lagi viral banget karena Cak Armuji memediasi 2 orang, satunya pembeli dan juga satunya penyewa. Jadi Pak Bambang ini selaku pembeli rumah sudah membeli rumah sejak 2018 ke Bu Sukana. Tapi ternyata Bu Sukana ini dulu pernah menyewakan rumahnya ke nenek dari orang-orang ini. Mereka merasa memiliki mandat atau warisan karena dulu neneknya menyewa rumah ini. Padahal sewa menyewa itu tidak bisa diturunkan alias diwariskan, kecuali sertifikat ya. Ditambah lagi hasil mediasinya menyatakan bahwa Cak Armuji ini malah menyuruh pembeli rumah alias Pak Bambang ini memberikan kompensasi kepada cucu dari penyewa-penyewa ini. Padahal pembeli rumah ini sudah sangat dirugikan dari awal beli rumah sampai sekarang tidak bisa menempati rumahnya. Nah makanya buat kalian lebih hati-hati lagi, banyak banget orang yang sudah rugi ratusan juta bahkan miliaran rupiah karena menyepelekan kasus sewa menyewa ini. Pastikan kalau kalian beli rumah, rumahnya kosong, tidak ada penyewa, tidak ada pemilik rumah juga yang menempati supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Ada pembeli rumah yang ikut dengan penghuni lama, bisa dibantu? Oh, tentu saja bisa kita bantu. Bagi penghuni yang lama, segera kosongkan rumah tersebut dan serahkan kepada pemilik yang sesungguhnya. Akan kita berikan kompensasi sebesar 5 juta rupiah. Silakan klaim ke kita 3 hari, 3 kali 24 jam sejak video ini diposting. Ingat, selesaikan, keluarlah dengan cara baik-baik, serahkan kepada pemilik yang sesungguhnya.
dan meminta maaflah kepada dia, maka akan saya beri kompensasi bantuan sebesar 5 juta rupiah. Segera, semangat bagi pemilik rumah. Sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini murni opini saya sebagai konten kreator yang menyaksikan rangkaian kejadian ini dari awal sampai akhir. Kalian boleh setuju, boleh juga punya pendapat yang berbeda. Justru itulah gunanya kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi secara sehat. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah, saya benar-benar merasa kasihan kepada pihak yang mengaku sebagai pemilik rumah. Bayangkan saja, kalau memang semua dokumen yang ditunjukkan benar adanya, dan proses jual belinya memang sudah sah, berarti mereka membeli sebuah rumah dengan harapan suatu hari bisa ditempati atau dimanfaatkan. Tetapi kenyataannya, bertahun-tahun mereka justru tidak bisa menikmati hak mereka sendiri. Bagi saya, ini bukan hanya soal uang, ini soal rasa keadilan. Seseorang membeli rumah tentu menggunakan uang yang tidak sedikit. Ada yang menabung bertahun-tahun, ada yang bekerja keras siang malam, bahkan ada yang berhutang ke bank demi memiliki aset. Ketika aset itu ternyata tidak bisa digunakan karena masih ditempati orang lain, tentu rasa frustasinya pasti luar biasa. Hal kedua yang membuat saya cukup heran adalah sikap sebagian penghuni yang terlihat begitu yakin mempertahankan rumah tersebut. Saya berusaha memahami bahwa mungkin mereka sudah tinggal di sana sangat lama, bahkan disebutkan sudah sampai beberapa generasi. Saya bisa memahami bahwa meninggalkan tempat yang sudah ditempati bertahun-tahun tentu tidak mudah. Banyak kenangan di sana, anak-anak tumbuh di sana, tetangga sudah akrab. Semua itu pasti berat untuk ditinggalkan. Tetapi menurut saya, rasa berat itu tidak otomatis mengubah status kepemilikan sebuah rumah. Kalau memang rumah itu bukan milik kita, cepat atau lambat pasti akan ada waktunya kita harus pergi. Mau kita sudah tinggal 5 tahun, 10 tahun, bahkan puluhan tahun sekalipun, selama status hukumnya bukan milik kita harus siap menerima kenyataan itu. Saya rasa inilah yang sering dilupakan banyak orang. Yang juga membuat saya cukup terkejut adalah munculnya permintaan kompensasi dalam proses mediasi. Saya memahami bahwa pindahan memang membutuhkan biaya, mengangkut barang, mencari tempat baru, membayar uang muka kontrakan baru, semuanya membutuhkan uang. Tetapi kalau melihat dari sudut pandang pemilik rumah, sebenarnya mereka juga menjadi pihak yang dirugikan selama bertahun-tahun. Kalau saya berada di posisi pemilik rumah, jujur saya juga akan bingung. Saya sudah membeli rumah, saya belum menikmati rumah itu. Bahkan disebutkan mereka sudah berkali-kali mencoba menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Lalu ketika akhirnya menawarkan sejumlah uang agar masalah segera selesai, justru masih muncul proses tawar-menawar. Disitulah saya merasa persoalan ini semakin rumit. Menurut saya, justru ketika ada niat memberikan kompensasi, itu sudah merupakan bentuk itikat baik. Bukan karena ada kewajiban hukum yang saya ketahui, tetapi lebih kepada keinginan agar persoalan cepat selesai tanpa konflik yang berkepanjangan. Kemudian saya juga ingin mengomentari peran Cak Armuji dalam video tersebut. Terlepas dari setuju atau tidak terhadap cara mediasi yang dilakukan, saya melihat beliau mencoba mencari jalan tengah agar persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini tidak semakin berlarut-larut. Kadang dalam kehidupan nyata, penyelesaian sebuah konflik memang tidak selalu menghasilkan pihak yang 100% puas. Mediasi seringkali menuntut kedua belah pihak untuk sama-sama mengalah. Walaupun memang, di mata sebagian masyarakat, solusi memberikan kompensasi kepada penghuni dianggap aneh karena pemilik rumah justru yang sudah mengalami kerugian. Saya bisa memahami mengapa publik kemudian terbelah. Ada yang mendukung solusi tersebut karena dianggap lebih cepat menyelesaikan masalah. Ada juga yang menolak karena merasa pemilik rumah seolah harus membayar untuk mendapatkan kembali haknya sendiri. Yang berikutnya adalah soal viralnya kasus ini. Inilah dampak media sosial yang menurut saya harus benar-benar dipahami oleh semua orang. Ketika sebuah video sudah ditonton jutaan orang, semua ucapan, ekspresi, dan tindakan kita akan dinilai oleh publik. Bahkan satu kalimat yang mungkin dianggap biasa oleh kita, bisa dipersepsikan berbeda oleh jutaan orang yang menonton. Karena itu, saya selalu mengatakan bahwa ketika sedang berada di depan kamera, apalagi dalam situasi yang emosional, usahakan tetap menjaga perkataan. Sebab setelah videonya menyebar kemana-mana, kita tidak bisa lagi mengendalikan bagaimana publik akan bereaksi.
Saya tentu tidak mendukung adanya perundungan kepada siapapun, apalagi jika sampai menyeret anak-anak atau anggota keluarga yang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam persoalan ini. Kritik boleh, tidak setuju juga boleh, tetapi menurut saya jangan sampai berubah menjadi serangan pribadi yang melampaui batas. Di sisi lain, saya juga berharap siapapun yang sedang menjadi sorotan publik bisa melakukan introspeksi. Kadang-kadang kritik yang batang begitu banyak memang menyakitkan, tetapi bisa jadi ada pelajaran yang perlu diambil dari semua itu. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi siapa saja yang ingin membeli rumah atau tanah. Jangan hanya melihat sertifikat dan harga yang menarik. Pastikan juga kondisi fisik objeknya, pastikan tidak ada sengketa yang belum selesai, pastikan tidak ada penghuni yang nantinya akan sulit dikosongkan. Karena kalau tidak teliti sejak awal, proses penyelesaiannya bisa memakan waktu bertahun-tahun, menguras tenaga, pikiran, bahkan biaya hukum dan biaya lainnya. Kalau melihat keseluruhan kasus ini, menurut saya yang paling dirugikan tetaplah semua pihak. Pemilik rumah kehilangan haknya untuk menempati asetnya selama bertahun-tahun, penghuni akhirnya menjadi sorotan nasional dan menerima tekanan dari masyarakat. Semua menghabiskan waktu, tenaga, emosi, bahkan mungkin biaya hukum dan biaya lainnya. Padahal kalau sejak awal semua pihak bisa duduk bersama dengan kepala dingin dan saling memahami posisi masing-masing, mungkin persoalan ini tidak akan sepanjang ini. Sekali lagi, ini hanyalah pendapat pribadi saya. Saya tidak bermaksud menghakimi siapapun. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dari rangkaian video yang beredar dan bagaimana saya memandang persoalan ini sebagai masyarakat biasa. Kalau kalian memiliki sudut pandang yang berbeda, saya sangat menghargainya. Mungkin ada di antara kalian yang memahami aspek hukumnya lebih dalam. Mungkin ada yang pernah mengalami pengalaman serupa. Atau mungkin ada yang melihat ada fakta-fakta lain yang belum terungkap. Silahkan tuliskan semuanya di kolom komentar. Saya ingin membaca berbagai perspektif dari kalian. Karena semakin banyak perspektif yang kita dengarkan, semakin luas pula cara kita memahami sebuah persoalan. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa berikan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian, supaya kita bisa berdiskusi secara sehat dan dewasa. Dan tentu saja, kalau kalian baru pertama kali mampir ke channel Analisis Sengit, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru seputar video viral, isu hangat, dan berbagai reaksi yang sedang ramai diperbincangkan. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis, jangan mudah terpancing emosi, dan selalu biasakan melihat sebuah persoalan dari berbagai sudut pandang. Salam hangat dari Analisis. Nah, teman-teman, setelah saya menyaksikan keseluruhan video dari awal sampai akhir, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Seperti biasa, ini hanyalah opini saya sebagai konten kreator yang ikut mengikuti perkembangan kasus ini. Kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Justru saya berharap kita bisa berdiskusi dengan sehat di kolom komentar. Menurut saya, kasus seperti ini menjadi pelajaran bahwa persoalan kepemilikan rumah ternyata tidak selalu sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Dari luar mungkin terlihat hanya persoalan seseorang diminta pindah dari sebuah rumah. Tetapi ketika kita mengikuti kronologinya, ternyata ada cerita yang cukup panjang, ada proses yang berlangsung bertahun-tahun, ada mediasi berkali-kali, dan ada banyak versi yang berkembang di masyarakat. Kalau saya menempatkan diri sebagai orang yang membeli sebuah rumah, tentu saya bisa membayangkan bagaimana perasaannya apabila rumah yang sudah dibeli dengan uang hasil kerja keras ternyata belum bisa langsung ditempati. Membeli rumah bukan perkara murah. Banyak orang harus menabung bertahun-tahun, bahkan ada yang mencicil dalam waktu yang sangat lama. Karena itu, ketika rumah yang sudah dibeli tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, tentu rasa kecewa pasti muncul. Di sisi lain, saya juga mencoba memahami bahwa berpindah dari tempat yang sudah ditempati bertahun-tahun bukan perkara mudah. Apalagi jika seseorang sudah tinggal cukup lama, mengenal lingkungan sekitar, memiliki tetangga yang akrab, bahkan anak-anaknya tumbuh di lingkungan tersebut. Perpindahan tempat tinggal tentu membutuhkan biaya, tenaga, dan penyesuaian.
Karena itu, saya bisa memahami mengapa proses seperti ini seringkali memunculkan emosi dari kedua belah pihak. Yang menurut saya menarik justru adalah bagaimana proses mediasi berlangsung. Dalam sebuah mediasi, seringkali tujuan utamanya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, tetapi mencari jalan keluar yang paling memungkinkan agar persoalan tidak terus berlarut-larut. Tidak semua orang akan puas dengan hasil mediasi, tetapi terkadang penyelesaian yang bisa diterima bersama memang lebih baik daripada konflik yang terus berkepanjangan. Kemudian yang paling menjadi sorotan publik tentu adalah soal kompensasi. Di media sosial, banyak sekali pendapat yang saling bertolak belakang. Ada yang beranggapan bahwa pemberian kompensasi merupakan bentuk itikat baik agar persoalan cepat selesai. Ada juga yang merasa hal tersebut kurang adil apabila memang pihak yang memberikan kompensasi juga sudah merasa dirugikan selama bertahun-tahun. Menurut saya, wajar jika muncul berbagai sudut pandang karena setiap orang melihat persoalan ini dari sisi yang berbeda. Yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana media sosial mampu membentuk opini publik dalam waktu yang sangat singkat. Ketika sebuah video sudah ditonton jutaan kali, setiap ucapan, ekspresi, bahkan gestur seseorang akan menjadi bahan penilaian masyarakat. Hal-hal yang mungkin dianggap biasa ketika terjadi di lokasi, bisa terlihat berbeda ketika dipotong menjadi cuplikan-cuplikan pendek dan menyebar ke berbagai platform. Karena itu saya selalu berpendapat bahwa siapapun yang sedang berada dalam situasi yang direkam kamera sebaiknya tetap berusaha menjaga perkataan dan sikap. Sekali sebuah video viral, kita tidak lagi bisa mengendalikan bagaimana publik akan menafsirkannya. Reaksi masyarakat bisa sangat beragam mulai dari yang mendukung mengkritik sampai ada yang berlebihan. Saya pribadi juga kurang setuju apabila kritik berubah menjadi serangan pribadi atau perundungan. Berbeda pendapat itu hal yang biasa, tetapi menghina, mengancam, atau membawa-bawa anggota keluarga yang tidak terlibat langsung tentu bukan sesuatu yang patut dibenarkan. Media sosial seharusnya menjadi tempat bertukar pendapat, bukan tempat melampiaskan kemarahan tanpa batas. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi siapa saja yang ingin membeli rumah atau tanah. Menurut saya, sebelum membeli sebuah properti, penting sekali memastikan kondisi hukumnya benar-benar jelas dan mengetahui kondisi fisik objek yang akan dibeli. Apakah masih ada penghuni, apakah ada sengketa, atau apakah ada persoalan lain yang nantinya justru menyulitkan pembeli. Langkah-langkah seperti itu memang membutuhkan waktu, tetapi bisa mengurangi risiko persoalan di kemudian hari. Begitu pula bagi masyarakat yang menyewa rumah. Sebaiknya seluruh proses dilakukan secara tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Kesepakatan yang jelas akan jauh lebih membantu apabila suatu saat muncul persoalan atau terjadi pergantian kepemilikan. Hal-hal administratif seringkali dianggap sepele, padahal justru menjadi sangat penting ketika terjadi perselisihan. Yang saya lihat dari keseluruhan kasus ini adalah semua pihak tampaknya sama-sama mengalami tekanan. Ada yang merasa haknya belum bisa dinikmati, ada yang harus menghadapi proses panjang, dan ada pula yang akhirnya menjadi sorotan publik setelah videonya viral. Kondisi seperti ini tentu menguras tenaga, pikiran, dan emosi semua pihak. Harapan saya, apapun penyelesaian akhirnya nanti, semoga dapat dilakukan secara damai menghormati aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan konflik baru. Saya juga berharap masyarakat yang mengikuti kasus ini bisa mengambil hikmah, bukan sekadar menikmati sensasinya. Karena pada akhirnya, persoalan seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi siapa saja agar lebih berhati-hati dalam urusan kepemilikan maupun penyewaan rumah. Sekali lagi saya tegaskan, semua yang saya sampaikan ini adalah pendapat pribadi berdasarkan informasi yang saya lihat dari video dan pemberitaan yang beredar.
sangat mungkin masih ada fakta lain yang belum diketahui publik. Oleh karena itu, saya tidak mengajak siapapun untuk langsung menyimpulkan siapa yang paling benar atau paling salah. Mari kita sama-sama menghormati proses yang ada dan tetap mengedepankan sikap kritis dalam menerima informasi. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman semua. Menurut kalian, bagaimana sebaiknya persoalan seperti ini diselesaikan agar tidak berkepanjangan? Apakah mediasi sudah menjadi langkah yang tepat, atau menurut kalian masih ada solusi lain yang lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang sopan dan saling menghargai. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa bantu channel Surapentol dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video reaksi terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.